Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan tentang apa itu asas kedaulatan rakyat. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang apa itu asas kedaulatan rakyat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum tata negara. Sebab asas kedaulatan rakyat ini juga termasuk dalam asas-asas hukum tata negara. Jadi hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peraturan tersebut meliputi dari hukum adat, hukum konvensi, hukum statuta, hukum hakim, dan peraturan atau norma internasional. Jadi asas-asas hukum tata negara itu meliputi dari asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas negara kesatuan, asas pemisah dan pembagian kekuasaan, dan asas kekeluargaan. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asas kedaulatan rakyat. Jadi asas kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum. Yang tertinggi dalam negara adalah rakyat melalui wakil-wakilnya dan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Asas kedaulatan rakyat ini juga disamakan dengan asas demokrasi yang dimana demokrasi artinya yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk melaksanakan kesejahteraan, amanat, dan aspirasi rakyat. Yang sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1900 juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan kedaulatan rakyat tersebut membawa konsekuensi adanya supremasi MPR. Rumusan tersebut juga mengimplikasinya hukum yang menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara. Jadi implikasi di bidang ketatanegaraan adalah menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Yang kedua itu MPR itu memilih presiden. Yang ketiga itu MPR yang mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga negara lain. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara yang ada pada Indonesia. Yang pertama itu asas Pancasila. Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah atau dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, hingga setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok-pokok pemikiran merupakan cita-cita hukum negara Indonesia, yang mendasari hukum dasar negara baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi selanjutnya itu asas negara hukum. Jadi setelah Undang-Undang 1945 ini diamandemenkan, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan ditegaskan dalam Undang-Undang 1945. Atas ketentuan yang ditegaskan di atas, maka setiap sikap, kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara atau pemerintah negara harus berdasarkan atau sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian pemerintah atau alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenangnya dalam menjalankan tugasnya. Jadi yang berikutnya itu asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu berada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat
ayat 2 Undang-Undang 1945 juga berbunyi, kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Rumusan ini secara tegas menetapkan bahwa kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat dan diatur dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut, baik wewenangan tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang 1945. Jadi yang berikutnya itu adalah asas negara kesatuan. Jadi pada dasarnya negara kesatuan itu dideklarasikan pada saat pernyataan atau proklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 juga menyatakan bahwa negara sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tinggi atas semua urusan negara pada tangan pemerintah pusat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah pemerintah pusat. Jadi yang kelima itu asas pembagian kekuasaan, yang dimana pengertian dari pembagian kekuasaan itu berbeda dengan asas pemisahan kekuasaan, yang dimana asas pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu berpisah-pisah dalam beberapa bagian yang seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu mengemukakan bahwa ada 3 jenis kekuasaan yang ada dalam suatu negara, yaitu trios politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga kekuasaan ini masing-masing berpisah satu sama lain, baik fungsinya maupun orangnya. Jadi cukup sekian menurut saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.